Makanya orang-orang tuh jangan itu pada kepo itu apa itu ya, singkatannya? Orang dekat Gibran Jokowi. Aduh. Iya. Ngomong-ngomong sebelum dipanggil Polda ada rencana ziarah lagi kayak kemarin? Loh, ziarah kok salah? Ziarah kan baik-baik aja. Ya gitu. Jadi makanya kalau memang saya kena, ini terus terang saya tantang. Kalau saya kena ya itu berarti kriminalisasi. Dua orang yang pernah nantang saya. Iya. Satu orang namanya Sylvester Matutina. Satu lagi yang itu Pak Nyebelin itu. Ya itu. Pak Nyebelin yang pakai. Kayak banyak gitu. sekali Nah, ini ya. itu kan Kata-kata yang berubah. Yang sering digaungkan oleh pendukung Jokowi kan bahwa itu privasi. Mas Roy itu privasi, tapi kan ternyata kalau kata kita ngelihat ke Mas Bonatua Silalah yang bilang bahwa bilang di sini juga, yang dia periksa adalah tubuh publik dari Jokowi. Betul, ini tubuh publik makanya ini yang digaji oleh uang rakyat. Iya. Gitu kan. Otomatis rakyat juga berhak untuk mendapatkan data itu. Informasi. Makanya Dr. Bonatua Silalahi ketika kemudian ke KPU, ketika kemudian ke ANRI, Arsip Nasional, itu kan juga saya dampingi juga. Karena kebetulan kan aku juga dulu pernah membantu ANRI. Ya, zaman ANRI itu di bawah ketua Pak Joko Utomo. Kemudian ke KPU ya, gitu saya temani dan kita melakukan riset itu berdua. Jadi artinya gini, kalau pejabat publik, Mbak, dia tidak bisa berlindung di balik keterbukaan, apalagi berlindung di balik perlindungan data pribadi. Dengan segala hormat lagi perlindungan data pribadi juga aku ikut membuatnya. Jadi kita tahu pastilah isi undang-undang itu celahnya gitu. Jadi makanya kalau memang saya kena, ini terus terang saya tantang. Kalau saya kena ya itu berarti kriminalisasi. Karena dari sisi undang-undangnya tidak ada ke sana. Oke. Ini ngomong-ngomong sebelum dipanggil Polda ada rencana ziarah lagi kayak kemarin? Loh, ziarah kok salah? Ziarah kan baik-baik aja. Loh justru itu sebenarnya para termul itu kan marah karena mereka keduluan. Mereka nggak pernah ngerti sebenarnya makam itu ada di mana. Dan kami ziarah ke makam ini. Seseorang yang, nah ini, salah satunya kan makamnya almarhum Hari Mulyono, yang sebenarnya ini adalah putra seorang saudagar pedagang kaya di Solo, tapi kok makamnya ada di jauh di pedesaan itu, gitu loh. Itu yang menjadi aneh dan dia satu-satunya di dan makam Hari Mulyono itu berdampingan, aneh kan? Berdampingan dengan makam Bu Sujiatni yang disebut-sebut ibunya Jokowi. Padahal Bu Sujiatni yang disebut-sebut ibunya Jokowi itu suaminya Noto Miharjo itu ada di sono makamnya. Oke lah, saya bukan ahli makam. Tetapi kami berdoakan dan ketika waktu itu video pertama beredar itu belum tampak kami berdoa, kan ribut para termul ngomong kalau wah itu merusak makam. Apanya yang dirusak? Ya, itu kayak sama kayak Pak Kapolda kemarin, apa yang diedit Pak gitu. Nggak ada yang dirusak, nggak ada yang diedit dan ketika kami posting lagi, ketika kami berdoa ya dipimpin oleh Pak Taufik, ada Mas Refli Harun, ada Mbak Tifa, ada teman-teman yang lain baru mereka diem. Ternyata berdoa juga ya di makam. Soal ini nih Mas, aku mau cerita sedikit. Kemarin juga Mas Ade Armando kesini, dia bilangnya bahwa sebelumnya nih Mas Roy itu berjalan sendiri, lone wolf. Mbak Tifa, Dr. Tifa berjalan sendiri, Mas Rismon berjalan sendiri. Tapi tiba-tiba mereka bergabung. Mereka bergabung terus. Nggak heran ketika akhirnya Pak Jokowi ngomong bahwa ini sepertinya ada kekuatan besar nih. Nah, siapa nih kalau di belakang Mas Roy Suryo nih? Kalau di belakang saya jelas nggak ada kekuatan besar. Tapi kalau di belakang Armando pasti ada kekuatan kurus dan cungkring di balik dia. Jadi kalau Mas Roy nggak ada kekuatan apa-apa sama sekali nggak ada. Berangkat ke sini aja bayar sendiri kok gimana? Bener nih. Bener nih, modal sendiri nih. Silakan diperiksa rekening saya, silakan diperiksa handphone saya, transkripnya silakan dicek. Duit sendiri itu? Duit sendiri semua. Emang nggak bisa cari duit kita? Bisa lah. Dan gini satu lagi. Saya sangat menyesalkan. Dulu tuh saya tuh sering ngajar sama Ade Armando. Tapi ya sayang semenjak otaknya mungkin tercecer dipukuli di depan DPR itu sekarang memang pikirannya parah. Oh memang parah ya. Coba deh lihat di setiap podcast atau di setiap cara anunya tuh udah nggak nyambung. Bahkan kadang-kadang dia tuh nyatet dulu. Habis itu pertanyaannya Joko Sembung pegang golok. Nggak nyambung. Nggak bisa apa-apa. Nggak nyambung, golok gitu ya. Golok. Gitu loh. Jadi kemarin benar-benar biaya sendiri tuh ya. Seniat itu. Loh, kalau saya dari dulu niat, Mas. Kalau nggak niat ya, coba. Kalau nggak demi keterbukaan. Demi keterbukaan. Kalau nggak niat, mana ada dulu saya belum siapa-siapa. Ya. Tahun 2000-an awal, 99. Meneliti rekaman pembicaraan telepon antara Pak Habibie dan Pak Andika. Itu Pak Habibie masih presiden loh. Kan gila kalau dipikir. Dan saya dipanggil oleh BIA, Badan Intelijen ABRI waktu itu. Tapi kemudian malah bagus ya, mereka percaya dengan penelitian karena mereka ada kebocoran.
itu bagus. Saya juga meriksa foto mantan presiden kita, ya, mantan presiden kita dengan seorang wanita, ya. Saya cek juga, dan itu ternyata filmnya saya cek semuanya. Jadi itu pun clear, dan nggak ada yang dorong, nggak ada yang membiayai, nggak ada yang kemudian ngasih apa disebut bohir kan? Ya, bohir. Kan dua orang yang pernah nantang saya. Iya. Satu orang namanya Sylvester Matutina. Saya tantang, ayo kalau berani sumpah di bawah Alkitab. Nyatanya jangankan sumpah, lari dia sekarang terkencing-kencing. Ya, gitu kan, gitu. Karena dia itu terpidana yang tidak menjadi. Satu lagi yang itu Pak Nyebelin itu, ya itu. Pak Nyebelin yang pakai. Kayak banyak gitu. sekali Nah, ini ya. Itu kan Kata-kata yang berubah ya. Itu juga pernah, ayo Pak Nyebelin. Gitu ya. Mari, itu untuk menghindari ini ya. ITE. Ngabalin. Nama yang benar. Iya, saya nyapu udah. Nyapu lagi. Oke, bener nih. Nanti tiba-tiba besok kita di ini lagi. Masuk lewat kita. Oh gitu ya. Mas Roy, tapi dengan ada kasus ini Mas Roy merasa nggak sih bahwa kedepannya kebebasan analis independen untuk apa sih namanya kayak mengungkap data publik itu jadi terkungkung. Itulah pesan saya untuk yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya, kita sangat mendukung penuh ya Bapak, dan akan mendorong kalau ini kemudian dibiarkan kayak gini. Saya tidak yakin rakyat diam. Ya, bukan berarti ya itu nanti ada pasal 160 lagi. Tetapi apa? Dulu orang bandingkan di era Jokowi yang Raja Jawa yang bengis saja itu, ya. Itu aja ada 2 yang kemudian dipidana aja rakyat seperti itu. Apalagi sekarang ada 8. Angkanya Pak Prabowo 8. Orang akan mengingat di era Pak Prabowo 8 terpidana dihukum gara-gara sebuah fotokopi ijazahnya Jokowi. Dah, apa enggak nelek banget itu. Iya kan gitu loh. 8 Pak. Itu angka kebanggaan Bapak. By the way nih, sebelum closing statement nih Mas Roy. Dengar-dengar ada istilah baru ODGJ versi Mas Roy. Ada. Apa itu? Itu rame banget pada nanya. Makanya orang-orang tuh jangan itu pada kepo itu. Apa itu singkatannya? Orang dekat Gibran Jokowi. Aduh. Iya, jadi selain Terbol, ya, ada ODGJ. Banyak lah itu kan mereka sendiri yang akhirnya menciptakan kayak gitu. Ya. Oke, closing statement nih Mas Roy. Mas Roy ini kan dengan segala pengalaman dan kontroversi yang pernah dihadapi, apa pelajaran terbesar yang Mas Roy ambil dari kasus ini? Pelajaran terbesar bagi kita adalah kita sebagai umat manusia tentu tidak lepas dari hubungan kita dengan manusia sendiri, dengan lingkungan atau dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau teman-teman sahabat di Hindu itu punya Trihita Karana. Ya gitu, jadi dengan lingkungan, dengan manusia. Kalau di Islam ada juga hablum minanas dan hablum minallah. Ya, nah ada juga misalnya dengan lingkungan. Tapi kita bangsa Indonesia jangan takut, jangan pernah capek untuk menyuarakan kebenaran. Tentu semua ada risikonya. Tetapi risiko itu tentu kita pikir, dan kalau benar-benar kita jujur, kalau benar-benar kita memang yakin, ya janganlah mundur. Ya gitu, saya menerapkan itu dan insya Allah ya kebenaran akan muncul. Mbak Fitri dan Mas, kemudian masyarakat akan terbela, dan kalau kita tidak speak up, ya Anda justru akan, rakyat Indonesia justru akan habis, dan 2025 bukan lagi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas, Indonesia lemas, dan Indonesia apalagi ya yang ada emas-emasnya itu, tapi kemudian gemas ya. Mari kita lanjutkan kasus ini sampai benar terbukti. Tujuan kami, ini penting banget, bukan untuk memenjarakan Jokowi, bukan. Tapi tujuan kami itu hanya ingin membuat orang itu jujur saja. Katakanlah itu ya dan tidak. Dan bukan untuk memakzulkan Gibran saja. Kalau dia memang pengen masuk lagi 2029, boleh. Ya, tapi sekarang mundur dulu. Ya, kemudian ikut paket C. Ya, seperti anggota DPR itu kan banyak yang dari luar negeri itu kan ijazahnya mau diserahkan nggak bisa. Ikut paket C, daftar lagi 2029. Syukur-syukur nanti ada yang milih. Itu. Oke, sebelum kita tutup, kalau mau endorse baju kemana nih? Tadi banyak yang nanyain katanya. Endorse baju. Jadi endorse baju sih, oke. Tanya yang ngirim saya, ini bener. Saya lillahi ta'ala, saya tidak pernah buat atau bakal nyetak baju sendiri. Kalau mau pesen? Itu juga saya nggak ngerti, tiba-tiba aku dikirimi. Dikirimi ternyata. Saya dikirimi. Oke, baju-baju ini. Jadi terima kasih buat yang ngirim ya. Oke.